Oke, jadi ini adalah kursi Nio Serenite dari Nio yang tadi udah gua unboxing dan udah gua rakit. Sekarang gua akan kasih first impression dan akan gua jelasin beberapa part dari kursi ini. Tapi gua nggak akan kasih review panjang. Jadi untuk review yang in-depth, lebih dalam, lebih lama lagi, kalian bisa cek ke Teh Manis, Cranky Tech, atau beberapa YouTuber lainnya yang nanti linknya akan gue sertakan di bagian deskripsi. Sekedar informasi, kursi ini adalah kursi mid tier dari Nio, di mana tier paling bawah adalah Nio C, kemudian ada Nio Serenite, dan yang paling atas adalah Nio Involve yang akan gue bikin videonya secara terpisah. Dan untuk harganya adalah 3599 atau 3,6 juta ketika kursi ini di launch. Yang link pembeliannya akan gue sertakan di bawah juga, jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa pakai affiliate link dari gue. Oke, tanpa lama-lama, gue mulai dari yang paling bawah. Ini ada caster. Casternya ini bahannya PU dengan diameternya 6 cm. Yang kalau gue gerakin di lantai vinil gue cukup smooth. Dia nggak terlalu enteng, nggak licin, dan nggak terlalu berat juga. Seperti ini. Dan untuk di bagian atasnya ada wheelbase dengan bahan aluminium one piece. Jadi dia beda sama Neo C. Dia ini lebih kokoh, lebih kuat. Yang modelnya pun udah modern, jadi dia udah flat di bagian ujungnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen taruh kaki di sini, kalau kalian nggak punya footrest, kalian bisa taruh kaki di sini, dan ini lebih nyaman karena dia flat di bagian ujung wheelbase-nya. Di bagian tengah ada gas lift dengan kelas 3 tipenya dan warnanya hitam. Dia bisa dinaik turunin kalau nggak salah sekitar 10 cm. Nah, di bagian atasnya ada mekanisme kursi yang udah pakai sistem modern dengan kabel seperti itu. Dan mekanismenya sendiri ada 3 mekanisme. Pertama untuk slider base, jadi bagian bantalan kursinya bisa kalian majuin atau kalian mundurin untuk menyesuaikan dengan tinggi kalian dan panjang paha kalian. Jadi kalau misalnya pahanya agak panjang bisa dimajuin, tapi kalau nggak terlalu tinggi atau pahanya pendek bisa dimundurin. Kemudian di bagian sini ada tuas untuk locking bagian sandaran kursinya. Jadi dia bisa disenderin sampai 115 derajat kalau nggak salah, dan dia bisa di lock di posisi tertentu. Dan misalnya kalian nggak pengen nyender, kalian bisa lock di bagian paling atas aja. Jadi dia bisa diatur lewat tuas di sebelah sini. Satu lagi yaitu tentunya ada naik turun. Kalian tinggal tarik aja tuasnya ke atas dan ke bawah. Ini posisinya udah paling atas, jadi nggak ngaruh. Jadi kalau misalnya kalian tarik ke atas, kalian dudukin, dia akan turun. Tapi kalau misalnya kalian udah duduk paling bawah, kalian tarik ke atas, dia juga bisa naik dengan satu tuas ini. Oke, lanjut. Kursi ini udah pakai bahan nilon full mesh dari bagian headrest, backrest, seat base, kemudian untuk bagian footrestnya juga udah pakai nilon. Nah, ini untuk bagian footrest atau leg rest, ini namanya leg rest. Bisa di-extend dengan panjang 40 cm yang bisa diaktifin dengan menekan satu tombol ini. Kalian tinggal ke atasin aja sampai bunyi dan dia akan terkunci secara otomatis. Untuk nuruninnya juga sama, tinggal tekan aja, dia turun sampai bunyi, klak. Kalian tinggal mundurin dan disimpan rapih di bawah seat base-nya. Nah, untuk seat base sendiri dia juga pakai bahan nilon full mesh, breathable, jadi di bagian bawah sini bisa ada airflow supaya paha kalian tuh nggak gampang keringetan. Cukup nyaman juga dipakai, gue udah cobain juga beberapa jam. Cukup oke. Dan di bagian sini nggak ada busanya ya, untuk info aja. Untuk bagian depan ini tidak ada busa. Jadi kalau kalian mungkin duduknya sila agak kurang nyaman ya, tapi kalau punya kursi ergo sebaiknya cukup dikurangin lah duduk-duduk bersila di atas kursinya. Oke. Di bagian samping ada armrest. Armrestnya ini udah 3D. Jadi dia bisa naik turun, dia bisa maju mundur, kemudian dia bisa swivel seperti ini. Dan armrestnya ini berhubungan langsung dengan bagian backrestnya. Yang artinya kalau misalnya kalian pakai kursi ini untuk tilting ke belakang, bagian armrestnya juga ngikut dengan posisi backrestnya, which is very nice. Jadi kalau misalnya kalian senderan, tangan kalian pun ngikut karena dia terhubung langsung dengan bagian backrest, bukan ke bagian bawah mekanisme kursinya. Dan di bagian backrestnya sendiri, dia udah ada lumbar support dengan sistem pegas dari bahan aluminium. Nah, ini aluminiumnya akan mundur ketika kalian dudukin. Nah, jadi kalian kalau misalnya duduk, dia akan mundur ke belakang seperti ini.
Tapi dia juga akan neken ke depan karena sistemnya juga pegasnya ini ngedorong ke depan yang berfungsi sebagai lumbar support. Nah, untuk bagian backrest ini terdiri dari 2 bagian. Jadi lumbar supportnya ini jadi satu di sini. Kemudian ada bagian atasnya untuk punggungnya. Jadi dia terpisah seperti itu. Dan kalau misalnya kita naik lagi ke atas, ada headrest. Dan headrestnya ini punya 3 mekanisme, yaitu maju mundur dengan 3 setelan, 1, 2, 3. Kalau yang keempat itu mundur, jadi cuma ada 3 ya, 1, 2, 3, 4 dia mundur. Kemudian ada swivel atas bawah, kemudian dia bisa naik turun. Seperti itu. Oke, kayaknya penjelasannya cukup itu aja. Mudah-mudahan kalian bisa terbantu kalau pengen beli kursi ini. Jadi semuanya udah gua unbox, udah gua rakit, udah gua jelasin. Jadi kalian bisa benar-benar paham tentang kursi ini sebelum beli. Sekali lagi untuk review nyaman enggaknya, untuk semua fitur-fitur yang lebih komplitnya mungkin kalian bisa cek di channel-channel YouTube yang gua akan sertakan di bawah untuk full review tentang kursi Neo Serenite ini. So, thank you for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.